Halo, selamat malam. Pernyataan Presiden Jokowi untuk cawe-cawe jadi rame. Jokowi dituding melakukan intervensi politik, tidak main-main. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana melancarkan tudingan cawe-cawe dilakukan lewat kasus hukum partai pendukung Koalisi Perubahan untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Pemerintah pun membantah isu penjegalan sengaja dihembuskan sebagai bagian dari perlombaan jelang Pilpres 2024 yang semakin memanas. Lantas untuk apa Jokowi sampai turun tangan? Cawe-cawe Jokowi, upaya intervensi. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Presiden Jokowi membuat pernyataan yang mengejutkan bahwa dirinya mengakui melakukan cawe-cawe dalam politik. Namun, hal itu dilakukan Presiden Jokowi demi kepentingan bangsa dan negara. Dikutip dari cnnindonesia.com, Jokowi mengklaim cawe-cawe yang dilakukannya tidak menyimpang dari konstitusi dan demi kepentingan negara agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan. Pernyataan Jokowi cawe-cawe itu pun berbuntut panjang. Bakal calon presiden yang diusung Nasdem, PKS, dan Demokrat, Anies Baswedan, mengungkap kekhawatiran cawe-cawe Jokowi bisa berdampak terhadap penjagalan kontestan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair. Partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair. Calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Anies mengaku mendengar beberapa kekhawatiran tersebut dalam pertemuan tim 8 yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Baca pres yang diusung PDIP dan P3 Ganjar Pranowo pun merespon pernyataan Anies. Menurut Ganjar, cawe-cawe yang dimaksud Jokowi bukanlah intervensi politik. Ganjar meyakini cawe-cawe versi Jokowi adalah menggunakan hak politiknya sebagai warga negara sekaligus kader partai. Ya, Pak Jokowi mentor saya dalam pemerintahan. Dia presiden, saya gubernur. Saya kenal beliau sejak jadi wali kota, kita tim sukses beliau di gubernur, tim sukses di Pilpres, dan kami dekat sekali. Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira yang itu tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya beliau sedang menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai. Namun advokat Denny Indrayana dalam akun Twitternya justru menjabarkan dugaan skenario penjegalan terhadap Anies Baswedan secara detail. Denny mengklaim ada upaya menggoyang Partai Nasdem untuk membubarkan koalisi dengan mentersangkakan 2 menteri dari Nasdem di kabinet. Denny menyebut Menteri SYL akan dijerat dengan dugaan pidana narkoba, sementara Menteri SN akan dijerat dengan dugaan kasus korupsi. Sebelumnya, Denny juga mengungkapkan cawe-cawe Presiden Jokowi nyata terlihat dalam dugaan pencopetan Partai Demokrat melalui KSP Muldoko. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut, cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 bermakna 2 hal. Selain memastikan pemilu yang damai, Jokowi juga memiliki kepentingan politik untuk memastikan bahwa calon penggantinya adalah orang-orang yang ada di lingkaran pemerintahannya. Bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Tim
Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Sekarang kita masuk ke segmen Electionpedia. Saya akan mengupdate hasil survei terbaru yang memuat approval rating presiden dan juga tingkat elektabilitas calon presiden. Seperti apa hasilnya? Karena beberapa lembaga survei ini hampir tiap minggu ya merilis surveinya, baik yang melalui tatap muka ataupun melalui telepon begitu. Kita lihat ini ada beberapa hasil survei yang paling baru. Kepuasan terhadap kinerja presiden, survei telepon versi lembaga Indikator Politik Indonesia 26 sampai 30 Mei 2023 ini agak fresh from the oven. Yang sangat puas terhadap kinerja presiden ada 21,4%, yang cukup puas ada 57,8%, total yang puas sampai 79,2%. Yang kurang puas ada 14,7%, yang tidak puas sama sekali ada 4,7%, tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters ini ada 1,4% gitu ya. Cukup tinggi Pak Jokowi, approval ratingnya sampai 79,2%. Kita lihat slide selanjutnya. Elektabilitas calon presiden ini versinya Indikator Politik masih survei melalui telepon 26 sampai 30 Mei 2023. Prabowo Subianto kandidat capres yang hampir 3 kali ya, ini angkanya di 38%, kemudian Ganjar Pranowo ada 34,2%, Anies Baswedan turun agak signifikan di 18,9%, ini alarm buat partai di koalisi perubahan. Yang tidak tahu atau tidak jawab undecided voters ada 8,8%. Yang mengalami peningkatan cukup tajam adalah Prabowo Subianto, tapi ini kalau berdasarkan peneliti dari indikator ini masih masuk margin of error ya antara Prabowo dengan Ganjar. Kita bandingkan dengan hasil survei tatap mukanya Indikator Politik. Oke, ini survei tatap mukanya sebulan sebelumnya ya, 11 sampai 17 April 2023. Elektabilitas capres kalau Ganjar Pranowo masih di posisi puncak 34%, kemudian Prabowo Subianto 31,7%, Anies Baswedan 25,2%. Kita lihat di sini bahwa Prabowo Subianto dalam waktu 1 bulan naik sekitar hampir 7%, Ganjar Pranowo agak stagnan ya di 34%, Anies Baswedan turun sekitar berapa persen? 7% juga. Sementara yang tidak tahu atau tidak jawab di 9,1%. Oke, kita lihat selanjutnya. Elektabilitas calon presiden ini adalah survei SMRC versi melalui metode telepon. Sama seperti tadi indikator juga melalui telepon. Ini juga fresh, baru dirilis juga periode tanggal 30 sampai 31 Mei 2023. Agak berbeda ya dengan indikator, tapi survei yang pertama menempatkan Ganjar Pranowo di 37,9%, Prabowo Subianto 33,5%, Anies Baswedan 19,2%. Yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 9,4%. Itu SMRC melalui telepon. Kita lihat. Kalau yang melalui tatap muka ini ada perbandingannya, survei yang juga baru saja dirilis tadi siang, elektabilitas calon presiden, survei tatap muka LSI Deni JA 3 sampai 14 Mei 2023. Kita lihat di sini Ganjar Pranowo 33,9%, kemudian Prabowo Subianto 31,9%, dan Anies Baswedan 20,8%. Sementara tidak tahu atau tidak jawab masih cukup tinggi 13,4%. Tapi angka antara Ganjar dengan Prabowo sekali lagi ini masih masuk margin of error. Kita nggak tahu siapa yang crossing sebetulnya. Kita lihat ada selanjutnya. Oke, itu tadi beberapa rangkuman dari lembaga survei yang sudah dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia. Dan setelah ini kita akan langsung bahas dengan narasumber-narasumber saya yang sudah hadir di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Apakah kemudian cawe-cawe Presiden Jokowi ini sama saja dengan mengintervensi calon tertentu demi kepentingan elektoral, dan ini apakah merugikan salah satu calon yang akan berkontestasi di Pilpres 2024? Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pernyataan Presiden Jokowi untuk cawe-cawe jadi rame. Jokowi dituding melakukan intervensi politik, tidak main-main. Mantan Wamenkumham Deni Indrayana melancarkan tudingan cawe-cawe dilakukan lewat kasus hukum
partai pendukung Koalisi Perubahan untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Pemerintah pun membantah isu penjegalan sengaja dihembuskan sebagai bagian dari perlombaan jelang Pilpres 2024 yang semakin memanas. Lantas untuk apa sih Jokowi sampai turun tangan? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio dan juga di Zoom. Saya ke Zoom yang dulu ya. Ada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, sekaligus pakar hukum tata negara, ada Profesor Denny Indrayana. Saat malam waktu Melbourne, Australia. Prof Denny, terima kasih sudah meluangkan waktu. Di sana udah agak larut kayaknya ya Prof Denny ya. Hampir jam 12 malam, Nana. Oke, Terima kasih semoga sudah diberi bertahan. kesempatan bergabung. Oke, semoga bertahan. Masih panjang malam kita. Yang ada di studio juga ramai sekali. Saya perkenalkan salah satu dari yang paling kanan, ada Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Rifana. Terima kasih sudah hadir. Ada juga politisi PDI Perjuangan, Bang Ansy Lema. Selamat malam Bang Ansy, ini pertama kali ya? Selamat malam, Rifana. Oke, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari NTT. Oke. Ada staf khusus Mensesnek RI, mewakili suara pemerintah, suara istana, Valdo Maldini. Selamat malam Mas Valdo. Malam Mbak Rifana, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Koiri. Selamat malam Gus Coy. Malam Mbak Fana. Oke, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun. Selamat malam Bang Jansen. Selamat malam Rifana, shalom untuk seluruh penonton CNN di Indonesia. Oke, dan juga bergabung melalui sambungan virtual seperti biasanya sebagai bentuk dari partisipasi publik menjelang pemilu 2024. Pemilih muda ini jumlahnya 60%, jadi kami selalu melibatkan teman-teman pemilih muda. Malam ini yang bergabung adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Selamat malam teman-teman dari UNJ. Oke, teman-teman nanti bisa memberikan pertanyaan, kritikan, ataupun memberikan statement begitu ya. Dan juga mungkin dari hasil diskusi kita pada malam hari ini, teman-teman bisa berpikir, oh kira-kira siapa yang akan saya coblos nanti di TPS. Jadi pernyataan ataupun argumentasi dari bapak-bapak di sini bisa meyakinkan teman-teman untuk pilihannya nanti di Pilpres 2024. Oke, saya langsung saja yang pertama, yang jauh dulu di Melbourne. Karena ini pusarannya ini dimulainya dari Prof Denny. Prof Denny, saya akan bacakan ya, saya akan tunjukkan cuitan Anda di Twitter yang cukup mengagetkan dan agak sedikit bombastis. Kita bisa tampilkan mungkin isi cuitannya Prof Denny di layar sambil saya bacakan ya. Dalam cuitan pribadinya Prof Denny Indrayana di Twitter, kita bisa baca di sana tentang cawe-cawe Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa tidak akan netral semakin membahayakan keadilan dalam Pilpres 2024. Informasi terakhir, Partai Nasdem kembali digoyang dan diserang. Kali ini yang dijadikan sasaran tembak adalah 2 menteri kader Nasdem lainnya di kabinet. Ada Menteri SYL akan dijerat dugaan pidana narkoba, sedangkan Menteri SN dijerat dengan dugaan kasus korupsi. Pertanyaan saya Prof Denny, ini informasi dari mana? Karena sangat spekulatif ini Prof Denny. Saya ini sebenarnya bukan orang yang punya monopoli informasi. Informasi-informasi yang saya share itu sudah menjadi rahasia di antara teman-teman politisi. Tetapi kemudian ada persoalan-persoalan, kekhawatiran, ketidaknyamanan kalau itu dituangkan ke publik. Jadi saya yang lebih leluasa untuk menyampaikan itu dan saya merasa penting. Bukan ini saja, saya menulis berulang kali bahwa yang namanya cawe-cawe itu yang paling mengganggu saya sebagai seorang yang belajar ilmu hukum adalah menjadikan hukum sebagai alat, sebagai instrumen untuk strategi pemenangan Pilpres 2024. Ada yang kemudian hukumnya, kasusnya ditahan sebagai pedang Dewi Keadilan itu kan harusnya matanya ditutup tuh supaya dia imparsial. Tetapi sekarang dia dibuka bisa melihat, menebas lawan oposisi dan melepas kawan koalisi. Nah ini yang mengganggu rasa keadilan sehingga saya kemudian tuangkan dalam beberapa akun sosial media saya. Sebelumnya saya sudah menuangkan bahwa cawe-cawe itu bukan dalam konteks pelanggaran etika, tapi sudah masuk ke tindak pidana kejahatan yang bisa menjadi pintu masuk impeachment artikel. Misalnya di situ ada Bang Jansen. Bagaimana kalau kata istilah Romi, Partai Demokrat itu dicopet oleh KSP Muldoko, itu cawe-cawe. Oke, saya akan masuk ke situ nanti ya. Ya. Oke.
Jadi ini semua kalau saya mulai cawe-cawe itu 24 April, Mbak Nana. Mungkin bisa dicek. Saya duga yang pertama kali menulis cawe-cawe itu adalah artikel saya 24 April 2023 dengan judul bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, menolak Anies. Di situ saya tulis, Presiden harusnya tidak boleh cawe-cawe dalam Pilpres 2024 Prof. Denny. karena sebagai wasit dan netral. Oke, Prof. Denny. Jadi yang Anda sampaikan di Twitter itu adalah bentuk cawe-cawe dari Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan dan menjegal koalisi lawan politiknya, begitu ya? Maksud cuitan Anda begitu? Ya, Presiden itu memberikan preferensi kepada bakal calon Presiden Ganjar dan Prabowo dan memberikan resistensi kepada Anies Baswedan. Kalau hanya dalam bentuk kampanye, dalam bentuk dukungan pribadi, beliau punya hak suara, sebagaimana sering dicontohkan Obama memberikan Clinton, Biden, itu oke. Tapi kemudian melakukan langkah-langkah yang melanggar hukum untuk mengeliminasi bakal calon presiden yang lain secara tidak fair, misalnya dengan kasus Muldoko yang sering saya ungkapkan. Muldoko itu pengambilan Partai Demokrat itu kalau di Amerika Serikat sama sebangun bahkan lebih parah karena Richard Nixon mundur karena ketahuan Watergate mencoba membobol kantor Partai Demokrat dan memasang alat sadap. Dan itu diklasifikasikan sebagai melanggar impeachment artikel. Ini jadi agak ini nih keras tuduhannya. Saya harus berikan waktu ke Istana untuk menjawab. Mas Faldo, respon Istana dengan tadi tudingan yang dilontarkan Bang Denny seperti apa? Langsung saja. Ya, sebenarnya tudingannya cukup keras ya Mbak Rifana ya. Ya sebenarnya kan kita punya kebebasan berekspresi tentunya. Namun yang jelas apa yang disampaikan Prof. Denny ya kita bebas berbicara. Tapi jangan lupa bahwa hal-hal seperti ini tuduhan dalam politik itu kan bahaya ya. Jadi dalam derajat tertentu sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa untuk urusan pencapresan kita sama-sama tahu kok di undang-undang itu miliknya partai politik. Nah dan konteks cawe-cawe yang versi Pak Denny ini emang agak beda banget nih dari semua diskusi cawe-cawe yang saya ikuti gitu. Malah larinya ke sono gitu, ke utara gitu. Tapi terlepas dari itu, kita mesti membedakan Mbak Rifana bahwa Presiden menghormati proses hukum, Presiden eksekutif. Negara kita ini kan trias politika. Kita tahu banget bahwa kita sama-sama menghormati. Ada proses yang sudah jalan di hukum, Presiden nggak akan intervensi gitu. Jadi kami kira apa yang disampaikan oleh Haji Denny gitu ya, itu agak berbahaya sih dalam derajat tertentu. Tapi ya terlepas dari itu, namanya orang nge-tweet ya, kita punya kebebasan berekspresi, publik akan menilai. Gitu. Anda sebagai bagian dari Istana mengetahui nggak informasi yang tadi disampaikan oleh Prof. Denny soal Menteri SYL akan tersangkut kasus narkoba, kemudian Menteri SN tersangkut kasus korupsi. Anda mendengar itu nggak? Saya nggak mendengar sih, tapi justru ini dengarnya dari Haji Denny nih kalimatnya. Mungkin nanti Gus Coy bisa mengkonfirmasi ya. Tapi terlepas dari itu, kita sama-sama menghormati lembaga negara kok Mbak Nana. Jadi kita tahu ada proses hukum yang sedang berjalan, tidak mungkin diintervensi gitu. Jadi ini agak kejauhan nih cawe-cawenya versi Pak Denny ini. Tapi bagaimana kemudian? Boleh saya komentar Nana? Ya, saya mau kasih waktu nih ke Nasdem. Silakan Prof. Denny dulu sebentar. Iya, saya pernah diskusi dengan Pablo. Awalnya Pablo bilang nggak ada itu presiden cawe-cawe. Sekarang presiden sendiri sudah mengkonfirmasi itu bahwa beliau akan cawe-cawe. Demi bangsa dan negara ya, Prof. Izin. Cawe-cawe, jangan dihalus-haluskan. Cawe-cawe di sana bersikap tidak netral. Dan pada saat saya masuk ke contoh kasus konkret, itu untuk menunjukkan kan kalau Demokrat dicopet, dengan sendirinya kalau Pak Muldoko menjadi ketua umum, maka arah koalisinya pasti berubah. Dan itu berujung kepada Anies tidak bisa menjadi capres. Saya akan masuk ke situ tuh nanti langsung. Saya jelaskan rangkaiannya. Tapi tudingan Anda ini soal menteri, dua menterinya Nasdem ini yang akan tersangkut kasus pidana itu informasinya sangat spekulatif ini Prof. Denny, harus dipertanggungjawabkan. Mbak, saya sudah katakan ya, dari awal apa yang saya sampaikan itu sudah menjadi pengetahuan di antara sudah menjadi pengetahuan ya. Saya mau tanya ke mau menyampaikannya kepada publik atau tidak, begitu saya saja. Mau langsung saja jadi saya sendiri punya kebebasan untuk menyampaikan karena memang saya tidak ada pretensi apa-apa. Baik, saya mau langsung saja ke Nasdem ya. Gus Coy, apakah kemudian Nasdem merasa cawe-cawenya Presiden Jokowi ini menyasar ke kasus hukum yang melibatkan dua menterinya juga?
di kabinet? Itu bentuk cawe-cawenya? Nggak tahu saya. Anda nggak tahu, tapi Pak Benny bisa menyampaikan itu. Masa nggak merasa? Katanya sudah jadi rahasia umum. Ya, makanya rahasia umumnya di mana nggak tahu ya. Prof Denny yang tahu. Oke, jadi Anda sebagai kader Nasdem nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu, tapi Nasdem merasa nggak bahwa cawe-cawenya ini sudah masuk ke dalam ranah hukum? Atau masuk ranah politik saja, Gus? Nggak tahu kedua-duanya. Oke. Baik. Yang sudah terjerat, ya nggak mungkin tanpa ada pelanggaran hukum, pastilah itu. Nah soal cawe-cawenya, ya orang-orang tertentu yang tahu, kita tidak tahu. Anggap aja itu bisa dikaitkan, bisa yang sesungguhnya, wallahu alam. Tapi begini, soal cawe-cawe dalam pengertian Jawa itu ikut campur pada urusan orang lain yang tidak terkait dengan tugas pokok dia atau terkait dengan dia gitu. Nah, di situ ada subjektif, ada kepentingan bagi orang yang ikut cawe-cawe, siapapun dia. Ketika Presiden dulu menyatakan tidak ikut cawe-cawe, kita senang. Setelah itu ada pernyataan cawe-cawe. Kecewa Tentu saja, berarti? bukan kecewa. Masa nggak kecewa, Itu Nasdem? logis, manusia Indonesia, hamba Indonesia, penduduk Indonesia, apalagi politisi. Itu kemudian bertanya-tanya, bahkan curiga, bahkan lebih jauh lagi khawatir dan seterusnya. Itu kan wajar. Karena pengertian dasar cawe-cawe ini bahasa Jawa. Iya. Ucapu. Konteksnya positif apa negatif sih? Kan nggak banyak nih, nggak semua orang Indonesia itu orang Konotasinya, Jawa. konteksnya, pengertian umum, pemahaman umum, dan tradisi yang terjadi selama ada istilah cawe-cawe itu pasti buruk, itu Oke. jelek. Jadi konteks konotasinya. bahasa cawe-cawe dalam bahasa Jawa itu konteksnya negatif ya? Apalagi kalau itu yang melakukan adalah presiden, ya, kemudian kaitannya dengan pilpres, kaitan dengan partai politik, ini pasti kemudian kita kaitkan, ini implikasinya akan besar sekali. Apa implikasinya? Oke. Ketika presiden cawe-cawe mulai dari proses harus ini yang jadi presiden, harus ini yang satu tidak boleh, misalnya, ini Oke. misalnya. Ini implikasinya besar. Apa implikasinya? Implikasinya adalah terhadap proses demokrasi. Karena ketika presiden menggunakan hak pribadinya sebagai presiden lah ya, itu implikasinya buruk kepada kehidupan demokrasi. Apa? Karena dia presiden, cawe-cawe dengan partai, memenangkan partai tertentu, calon tertentu, ya, itu kan nanti akan diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri, akan diikuti oleh KPU, akan diikuti oleh seluruh penyelenggara sampai aparatur negara sampai ke bawah, mungkin diikuti polisi, mungkin diikuti tentara, kan di sini kan? Oke. Ini bahaya sekali dalam Tapi konteks cawe-cawe demokrasi. lewat penegak hukum, lewat intervensi hukum itu dirasakan nggak oleh Nasdem ataupun Koalisi Perubahan? Masa nggak dirasakan? Itu maksudnya gimana itu? Ya, kita nggak bisa jawab itu. Kenapa takut nggak jawab? Bukan takut. Jadi Makanya kali. kalau itu jawaban saya adalah wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi kalau Nasdem merasa tidak bisa menjawab itu ya, jadi biarkan publik yang menilai begitu. Nah, karena itu kita kembali ke soal semua hal yang presiden ikut cawe-cawe padahal itu bukan urusan dia. Apalagi tadi Valdo sudah menyebut Indonesia itu menganut meskipun tidak sepenuhnya ya trias politika, hukum harus jalan sendiri tanpa ikut campur eksekutif ya, legislatif harus jalan sendiri, eksekutif jalan sendiri. Kalau itu dilakukan oleh presiden itu bagus, ya kan? Presiden tidak ikut cawe-cawe pada urusan DPR, tidak ikut urusan hukum. Memang itu seharusnya itu harapan kita semua. Tidak ikut cawe-cawe menentukan calon presiden atau pemimpin nasional, tidak mencari seperti berpikir di negara monarki harus ada putra mahkota segala macam. Nah, upaya-upaya dia seperti itu tidak bagus untuk konteks demokrasi. Gitu lah, kan? Jadi kita berharap karena saya ikut mencoblos Jokowi, kita ikut mendukung Jokowi, Partai Nasdem ikut berkorban segala macam, punya effort yang luar biasa pengorbanan kami untuk Jokowi mulai 2014 sampai
pemilu 2019 kemarin sampai besok kalau menterinya tetap dipertahankan sampai besok. Ini kenapa nih Artinya kita punya harapan. Sebagai presiden, konsentrasilah melaksanakan tugas kepala negara, tugas sebagai kepala pemerintahan. Soal calon presiden, beri kesempatan seluruh putra-putri terbaik bangsa untuk mencalonkan diri. Kemudian setelah itu diserahkan kepada rakyat. Jadi jangan ada kekhawatiran apapun. Karena jangan punya seolah-olah dirinya yang paling benar, dirinya visinya yang paling benar. Itu tuh nggak boleh itu. Kalau Nasdem nggak mau jawab soal intervensi hukum, saya mau tanya ya. Ini tadi sudah disebutkan oleh Prof Denny ya, bahwa selain Nasdem yang kemungkinan diintervensi secara hukum begitu ya, dicawe-cawe secara hukum, Demokrat soal pengajuan PK-nya Pak Muldoko terkait dengan kepengurusan partai ini, menurut Demokrat sendiri ini bagian dari cawe-cawe pemerintah nggak untuk menjegal koalisi? Sebelum ke sana, Bang Ngabalin di mana nih? Saya hadir di acara ini karena CNN menyampaikan Bang Ngabalin akan hadir gitu. Ini Bang Ngabalin nggak bisa hadir nih, makanya Bang Faldo yang hadir. Karena kemarin kami juga diskusi soal ini di salah satu stasiun TV. Kupikir belum tuntas gitu loh, jadi mau diulang lagi di sini. Apa tadi pertanyaanmu soal apa? Tadi kan udah saya sebutkan bahwa tadi kan kalau misalnya Nasdem ini, makanya nih narasumber harus mendengarkan juga pertanyaan host. Kalau Nasdem tidak mau menjawab soal intervensi hukum ataupun cawe-cawe hukum, Demokrat merasa nggak bahwa pengajuan PK-nya Pak Muldoko ke Mahkamah Agung ini adalah bagian dari cawe-cawe ataupun intervensi hukum untuk menjegal koalisi Anies? Begini, soal Muldokonya begini. Jadi soal cawe-cawe ya, saya kemarin mencoba masuk ke terminologi cawe-cawe positif yang disampaikan Pak Jokowi. Karena saya baca rilisnya Mahmudin. Ya, beliau menyampaikan ada 4 hal tuh. Pak Jokowi ingin cawe-cawe yang pertama, pemilu kita besok demokratis, jujur dan adil, beliau katakan. Yang kedua, ingin cawe-cawe agar tidak ada polarisasi. Yang ketiga, ingin cawe-cawe agar TNI, Polri, ASN itu ya tidak berpolitik praktis begitu, netral dan lain-lain begitu. Saya katakan soal ini semua sudah di undang-undang. Itu. Bahkan jika pun presiden tidak cawe-cawe begitu, ya, ini semua sudah di undang-undang nih. Itu dia. Tapi kalau kemudian presiden ingin dalam tanda kutip cawe-cawe positif itu, saya ingin masuk ke situ kemarin terminologi itu, silahkan nggak apa-apa. Ingin mendebalkan lagi demokrasi jadi lebih baik, jadi lebih netral, polarisasi betul tidak dan lain-lain. Itu makanya saya masuk begini kalau soal Muldokonya. Reshuffle kabinet itu kan bagian dari kewenangan Pak Jokowi itu. Undang-undang mengatur itu hak prerogatif beliau. Gunakan sekarang Pak Jokowi. Itu makanya kami Partai Demokrat ya, kalau betullah jenengan itu ingin cawe-cawe yang positif, buktikan. Dengan mencopot Pak Muldoko. Persis, reshuffle Muldoko karena merusak demokrasi orang ini. Tapi itu bentuk cawe-cawe intervensi hukum nggak? 1 menit pun, tidak ada hubungan. Proses hukum biar aja jalan. Ini kan bagian dari kewenangannya ini. Itu. Tapi karena kan dengan membiarkan Pak Muldoko mengajukan PK itu bukan bagian dari cawe-cawe ya? Itu kan makanya Pak Muldoko membantu Pak Jokowi. Yang sekarang perlu dibuktikan Pak Jokowi ini adalah ya, karena Muldoko itu jenengan yang ngangkat ya, dan dia merusak demokrasi. Namanya tidak ada di sipol tuh. Selaku karir Partai Demokrat. Bagaimana orang tidak punya KTP jadi presiden Republik Indonesia ini, mana bisa? Kita ini semua yang karir partai politik ini namanya kita ada di sipol. Itu. Jadi jangankan jadi ketua umum Partai Demokrat, ya, jadi ketua Partai Demokrat tingkat cabang saja Muldoko nggak bisa, tingkat ranting tidak bisa. Jadi Pak Jokowi kalau jenengan memang ingin cawe-cawe yang positif, karena salah satu bagian juga kemarin Pak Jokowi mengatakan sesuai rilisnya B. Mahmudin itu, Pak Jokowi juga akan cawe-cawe positif dalam konteks beliau akan mendorong peserta pemilu besok bertarung secara katanya itu ya, itu tenang, fair dan lain-lain. Nggak tenang kami ini. Nggak tenang karena mau mencalonkan satu tokoh di luar belum itu. tentu bisa karena ada gugatan. Jangan dulu masuk ke sana. Kenapa nggak tenangnya? Kita ini peserta pemilu. Itu kan ada pileg ada pilpres. Tidak usah dulu masuk ke pilpres ya. Ini bahasannya soal pilpres ini. Tidak usah dulu masuk ke sana. Kita ini peserta pemilu. Dan Pak Jokowi begitu ya. Paldo juga perlu dengar. Pemilih Demokrat yang lalu itu puluhan juta. Jadi kader, simpatisan, pemilih Partai Demokrat Indonesia ini puluhan juta. Dan kami ini pembayar pajak. Itu tidak rela kami uang pajak kami itu dipakai untuk membayar KSP bernama Muldoko.
Itu dia. Jadi Pak Jokowi, kalau memang betullah jenengan ingin cawe-cawe positif menuju pemilu ini, dan itu masih dalam bagian kewenangan jenengan, bahkan kewenangan betulan. Oke, pertanyaan Itu saya, dia. menurut Anda kenapa Karena Pak Jokowi nggak mengganti mau dan cawe-cawe? mengangkat presiden itu bagian kewenangan presiden, kan begitu. Bang Ganti Pak Muldoko itu. Saya panggil Pak sekarang, mana tahu jadi diganti. Oke, Bang Jansen, tapi menurut Anda kenapa Presiden Jokowi tidak mau cawe-cawe menghentikan langkahnya Pak Muldoko mengajukan PK? Itu makanya kita dorong. Oke. Itu makanya kita cawe-cawe dorong. dalam versi negatif ya, bukan versi positif. Positif. Oke. Itu kan kewenangannya tuh. Saya selalu katakan, saya sarjana hukum ya. Kita bernegara ini itu kan diatur konstitusi, undang-undang dan peraturan di bawahnya begitu. Oke. Itu mengatur kita rakyat, termasuk mengatur cara gerak pemimpin, termasuk presiden begitu. Reshuffle kabinet itu kewenangan presiden tidak? Ya. Bahkan dari seluruh cawe-cawe yang disebut Pak B. Mahmudin itu tadi, yang sudah ada di undang-undang itu tadi, ya, Oke. malahan yang sesungguhnya kewenangan mutlak Pak Jokowi adalah mengganti yang bernama KSP Muldoko ini. Kalau memang tujuannya tadi itu, Oke. saya ingin cawe-cawe mendorong peserta pemilu besok bertarung secara fair katanya. Jadi kalau beliau tidak mencopot Pak Muldoko, artinya itu cawe-cawenya bukan ke hal yang baik. Anda mau mengatakan begitu? Cawe-cawenya ke hal yang buruk. Salah kamu ini. Ini kamu menafsirkan jadi kemana-mana. Loh, enggak, Ini kan kembali saya ke tanya Pak nih, tadi kan Jokowi. Anda bilang bahwa cawe-cawe yang baik Kembali itu ke Pak Jokowi, undang-undang. itu hak beliau. Tetapi kalau beliau mengatakan saya akan cawe-cawe yang positif itu, John, kita buktikan. sedikit John. Jadi kalau itu memang sudah hak kewenangan presiden, itu bukan cawe-cawe. Cawe-cawe dalam pengertian dasarnya adalah ikut campur urusan yang bukan bidangnya. Oke. Tapi ketika dia kaitannya dengan Pak Muldoko itu memecat atau itu bukan cawe-cawe, itu memang fungsi tugasnya, tanggung jawabnya karena bawahannya. Oke. Saya mau tanya ke Itu Istana. makanya Gus, saya katakan tadi kan ini kan terminologinya cawe-cawe. Istana mengatakan ini cawe-cawe yang positif. Kita ya kan bisa juga dong. Anda tabayun lah ya. Bukan maksudnya. tabayun, ini tidak lagi tabayun ini. Orang ini sudah merusak Oh, ini bukan demokrasi. tabayun. Itu tidak Maksudnya pernah. tabayun ke Pak Jokowi, Begini. gitu, Tidak bukan. pernah satu detik pun ya dia jadi kader Partai Demokrat. Itu makanya saya katakan ini bukan hanya soal Demokrat saja, Oke. tapi soal demokrasi kita. Saya sering mengatakan hati-hati seluruh partai politik di luar sana. Kalau soal begini nanti dibenarkan oleh hukum, ini jadi presiden. Diam-diam hilang tuh Golkar, diam-diam hilang PDIP. Oke, saya mau PDIP tanggapan pernah dari mengalami Istana. itu. Kenapa? Itu makanya harusnya Bang Ansi Lema dan teman-teman PDIP mendorong. Oke. Orang ini sudah merusak demokrasi. Itu. Tata cara begitu yang sehat dalam berorganisasi itu rusak karena ini. Oke, saya mau kasih kesempatan ke Istana. Bang Faldo, kenapa Dorong kemudian dia Presiden reshuffle. Jokowi tidak menggunakan tanggung jawabnya? Kalau saya tadi hak dan tanggung jawabnya untuk mencopot, itu kan political will-nya sebetulnya di presiden ya. Kalau tadi dikatakan oleh Gus Coy Ya menggunakan Paldo nggak hak dan sampai tanggung lah, dia bukan jawabnya. presiden. Tapi kalau misalnya Bang Jansen cawe-cawe dalam Ini mitra kenapa presiden. Presiden Jokowi tidak menggunakan itu, menggunakan political will-nya? Sebenarnya kan kalau kita runut ya, Mbak Rifana ya, Bang Jansen, sebenarnya kan sikap pemerintah melalui Menkumham udah keluar. Bahwa ya yang digugat oleh Pak KSP Muldoko juga apa yang dikeluarkan oleh Menkumham itu satu. Oke. Jadi sikap pemerintahnya ya udah enggak gitu. Tapi dia Pak KSP Muldoko melakukan langkah hukumnya dan tidak mungkin intervensi. Yang Itu kedua, kan melanggar hukum berarti. dia Melawan keputusan pemerintah dia kan Menkumham. dia kan punya hak juga untuk mempertanyakan itu Mbak Rifana. Itu tuh hal Tapi yang haknya itu diajukan menjelang pendaftaran parpol ya, ya, partai ini koalisi proses itu ini kan kebetulan sedang ya menurut berjalan Anda ya. ya? Kan prosesnya sedang Duh, berjalan. gimana Yang pandanganmu kedua, KSP yang kedua. menggugat teman duduknya sendiri kadang dalam rapat kabinet yang namanya Menkumham. Itu. ya, yang kedua adalah soal reshuffle ya. Soal reshuffle itu kan memang presiden lah yang paling tahu timnya untuk menghadapi tantangannya. Jadi sekali lagi ya itu prerogatif presiden. Jadi yang dalam hal ini kami kira presiden tidak ikut campur ya dalam upaya untuk mengintervensi hukum dan sebagainya. Semua sudah ada Jadi di proses presiden akan hukum. membiarkan Iya, kalau udah ada ada di anak ranah buahnya hukum. yang kemudian maju Semua udah di terlalu ranah hukum. dalam Even gitu kalau ya, seandainya even itu melanggar hukum. dibilang itu kemarin kok menteri yang ini ditangkap juga oleh kejaksaan yang sebenarnya presiden yang milih. Hal ini merupakan konsekuensi politis yang pasti akan terjadi gitu. Oke. Ini pasti terjadi, Mbak. Pandangan-pandangan Bang Jansen itu pasti terjadi. Tapi yang namanya proses hukum kan kita ya dihormati sama presiden. Oke, meskipun itu kemungkinan besar bisa mengganggu pencalonan seseorang Itu dampak ataupun ya, mengganggu dampak.
hak-hak dari sebuah partai politik Dampak untuk mengikuti politik pemilu. di tahun politik pasti Oke. akan begitu analisisnya. Tapi kan perlu ada political will dari prosesnya presiden. sedang berjalan dan presiden yang paling tahu timnya. Jadi ya terserah presiden dong Oke, sebenarnya. saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, Anda melihat bahwa memang faktanya presiden sedang cawe-cawe dalam perhelatan politik ini, atau ini hanya narasi saja yang dikembangkan oleh koalisinya Mas Anies Baswedan? Ya, kalau kita melihat secara umum, Jokowi ini orang Jawa. Dulu Jokowi ini sering dibully sebagai presiden yang terlampau begitu banyak mengendorse salah satu capres tertentu. Jokowi sebenarnya ingin membuktikan ke banyak orang. Sekalian aja saya menyebut, saya memang mau cawe-cawe di 2024. Apa urusannya? Toh tidak ada undang-undang yang dilanggar. Jadi kalau saya melihat sebenarnya Rifana, Jokowi ini ingin membuktikan bulian dan kritikan publik selama ini yang selalu menuduh Jokowi sebagai orang yang suka mengintervensi dan punya preferensi politik di Pilpres, itu satu. Yang kedua, kalau soal terkait cawe-cawe, ini kan tergantung bagaimana kita membaca konteks dan tafsir politiknya. Kalau cawe-cawe misalnya menyebut demokrasi harus berjalan dengan baik, pemilu jujur, adil, itu saya kira bukan cawe-cawe yang dipersoalkan oleh Bung Jansen ataupun Gus Coy di kubu perubahan. Ataupun misalnya cawe-cawe bagaimana tidak ada polarisasi, bukan itu yang dipersoalkan. Bahkan ketika yang disebut cawe-cawe, Jokowi punya preferensi pilihan politik, karena apapun judulnya Jokowi ini adalah kader PDIP, pastinya dia samikna watokna, disebut tegak lurus, mendukung calon dari PDIP, nggak ada soal. Yang paling penting preferensi politik personalnya ini jangan terlampau diekspos secara berlebihan di media. Yang bikin nggak nyaman itu hampir di setiap tempat, all the time, Jokowi itu bicara tentang endorsement kandidat capres tertentu. Sementara pada setting bersamaan Jokowi terlihat tidak happy misalnya karena Anies punya kemungkinan maju untuk 2024. Andai preferensi politik Jokowi itu pilihannya ke PDIP, pilihannya ke Ganjar, belakangan dikaitkan dengan Prabowo Subianto, tidak terlampau ditunjukkan kepada publik, saya kira tidak akan menjadi gaduh seperti sekarang ini. Yang haram hukumnya itu kalau cawe-cawe apa yang dituduhkan oleh Bung Jansen dengan Gus Coy. Menghalang-halangi orang untuk tidak bisa maju. Apapun judulnya, mau presiden, mau gubernur, mau bupati, ataupun instrumen-instrumen negara lain, itu tak boleh. Ini merusak demokrasi. Jadi tuduhan yang disampaikan oleh Bung Denny Indrayana, ataupun Bung Jansen, ataupun Gus Coy, itu memang harus dibuktikan. Salah satunya adalah supaya cawe-cawe negatif ini tidak terjadi, apapun judulnya. Saya setuju dengan banyak orang, setuju dengan banyak aktivis, bahwa Pak Jokowi harus ngasih kartu kuning kepada Pak Muldoko untuk tidak terlampau jauh mengintervensi persoalan-persoalan Partai Demokrat. Bukan soal PK saat ini ada di Mahkamah Agung, bukan soal PK yang saat ini sedang menggantung nasibnya. Apapun hasil keputusannya di MA nanti, posisi Muldoko ini selalu akan dikaitkan dengan Jokowi. Ini yang ramai. Kalau cawe-cawe mencoba untuk menghalang-halangi Anies maju untuk sebagai kandidat capres, itu kan aksesnya ya. Betul, itu tak boleh. Kalau PK Muldoko itu dikabulkan, aksesnya ya nggak bisa maju. Saya ngomong ini wassalam. Bukan hanya Partai Demokrat yang hilang, bukan hanya AHY yang tidak jadi ketua umum Partai Demokrat. Ini Poros Perubahan ya wassalam, tinggal lama, dan bisa dipastikan Anies tidak bisa maju. Kalaupun toh tidak setuju dengan Anies, tidak setuju dengan Poros Perubahan, tidak happy dengan Gus Coy Nasdem yang bermanuver, bikin poros antitesa pemerintah, kalahkan di pemilu. Bukan dengan cara mengintervensi, bukan cara dengan menghalang-halangi, dengan cara apapun. Kan ini yang sebenarnya perlu dieksklusi. Satu sisi bagi Bung Paldo dan Bang Ansi, yang disebut dengan cawe-cawe politik Jokowi itu adalah positif. Pemilu jujur, adil, Jokowi juga punya pilihan politik pribadi. Yang itu memang tidak dilarang oleh undang-undang. Undang pemilu jelas kok. Jokowi bisa mengkampanyekan orang lain di luar dirinya. Tapi kalau mengkampanyekan orang lain di luar dirinya, masa kampanye harus cuti. Tapi masih ada pengawalan yang bisa difasilitasi oleh negara. Tapi itu tadi yang ramai, ternyata ada distingsi soal cawe-cawe. Bung Jansen, kemudian Prof Denny, kemudian tapi itu dirasakan ya, bahwa cawe-cawe itu dalam bentuk intervensi hukum untuk menjegal tiket pencapresan seseorang. Begini itu dirasakan ya? Ini kan wacana elit ya, ini wacana elit. Kita kan bukan aktivis partai, kita kan tidak bergaul dengan kelompok-kelompok orang yang ini berada di pusaran elit itu soal siapa yang disebut cawe-cawe, soal kasus hukum, soal pembegalan dan seterusnya. Tapi apapun judulnya, kita yang melihat demokrasi dari jauh, apapun bentuk kita tidak sukaan kepada orang lain, tidak suka kepada poros perubahan, tidak suka dengan poros Anies Baswedan dan seterusnya, jangan pernah menjegal dengan cara-cara apapun. Cukup kalahkan di pemilu, mobilisasi pemilih, datang ke TPS, kalahkan poros perubahan dan kalahkan Anies. Kan gitu saja ceritanya. Kalau kita boleh berharap ya. Anda mau menambahkan, Bang Jansen? Kalau soal hukum ini, ya,
kalau ingin masuk sedikit ke teorinya begitu, ketika kita dulu belajar soal tata negara klasik begitu, ada namanya Profesor Hamid At-Tamimi. Jadi saya sendiri merasa kondisinya ini betul mengarah ke apa yang beliau sampaikan. Jadi beliau menyampaikan soal konstitusional diktatorship itu. Jadi rubuhnya nilai-nilai kita bernegara untuk tujuan kekuasaan. Kalau dalam tesisnya Prof. Hamid At-Tamimi, beliau mengatakan dulu itu instrumennya itu pakai kepres. Nah, kalau sekarang ini dia menggunakan putusan-putusan hukum begitu. Intervensi hukum. Itu makanya bukan hanya intervensi, putusan-putusan hukum itu dia. Itu makanya mungkin sekarang ini kena di kami begitu. Tapi bisa kalau ini terus kita pertahankan, nanti gantian jadi kena ke pihak yang di seberang sana juga. Apapun ya tindakan hukum yang tidak benar tuh, karena hukum ini harus netral dia, tidak boleh kena itu, baik yang di dalam kekuasaan maupun di luar kekuasaan. Itu. Jadi pada posisi itu kita sekarang ini mendorong agar hukum itu kembali misalnya benar. Contoh misalnya, sedikit aja soal pengujian undang-undang KPK, sedikit aja di Mahkamah Konstitusi, karena ini ilmunya itu. Kalau tadi politik praktis semua tuh. Misalnya soal pengujian undang-undang KPK. Kalau kita dulu belajar soal angka umur masa jabatan, tidak pernah dia ini punya problem konstitusional. Ternyata dikabulkan. Angka umur masa jabatan. Itu sepenuhnya diserahkan kepada DPR dan Presiden. Itu makanya open legal policy. Tiba-tiba KPK memutuskan dia menjadi punya problem konstitusional. Dari 4 tahun dipanjangkan 5 tahun begitu. Ini kan sudah nggak masuk di akal nih. Jadi teori-teori dasar yang kita pelajari dulu itu rusak semua. Dan ini terang benderang. Jadi itu dikhawatirkan oleh Demokrat kalau nanti terjadi di Bukan Mahkamah hanya Agung. Demokrat, semua kita ini. Ini sekarang. Misalnya soal usia Presiden yang 40 tahun minimum. Diuji sekarang oleh PSD teman-teman yang lain. Jangan-jangan lolos juga nih. Mulai kapan angka umur masa jabatan punya problem konstitusional? Orang itu bukan norma kok. Itu dia. Ini penting ini untuk kita diskusikan. Nanti di topik berikutnya soal batas usia cawapres emang lagi digugat untuk kepentingan siapa gitu. Bukan soal batas usianya, tapi soal umur angka masa jabatan. Secara teori itu tidak pernah punya problem konstitusional begitu dia. Tiba-tiba hari ini dalam tanda kutip ya, MK memutuskan ada problem di situ. Baik, kita kan kembali ke fokusnya dulu. Bang Ansy, PDI Perjuangan merasa diuntungkan dengan cawe-cawe politiknya Presiden Jokowi ini? Ya, Presiden Joko Widodo itu adalah kader PDI Perjuangan, tapi juga Presiden Republik Indonesia. Beliau tahu menempatkan diri sesuai dengan ruang dan waktu. Pada saat mana beliau tampil sebagai kader PDI Perjuangan, pada saat mana beliau tampil sebagai Bagaimana presiden. Pembedanya Bang Ansy? Ya, masyarakat mengerti dan beliau juga. Bagaimana membedakan beliau tampil di acara musra relawan sebagai presiden atau kepala negara? Jadi ketika kembali ke soal cawe-cawe, ini saya perlu jelaskan juga soal cawe-cawe. Tafsir atau pemaknaan atas diksi cawe-cawe, ini kan harus masuk dalam alam pikiran Presiden Joko Widodo. Kan begitu? Supaya kontekstual. Jadi antara teks dan konteks ini harus kontekstual. Karena kalau tidak, bisa mispersepsi. Ya, bisa persepsinya itu keliru. Nah, betul cawe-cawe ini adalah kata serapan dari bahasa Jawa. Kalau rujukan kita secara etimologis, kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertiannya itu ikut membantu, membereskan, menangani, menuntaskan. Dan Presiden Joko Widodo itu secara eksplisit mengatakan bahwa tidak ada tendensi untuk melakukan intervensi politik untuk membuat misalnya pemilu itu tidak demokratis, tidak jujur, dan kemudian tidak adil. Jadi tudingan yang mengatakan bahwa diksi cawe-cawe ini dekat dengan abuse of power atau kemudian pragmatisme politik semata dengan tujuan untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, itu sebenarnya tidak berdasar. Tapi dalam dialog yang sama di tempat ini juga rekan Anda Adian Apitupulu beberapa minggu yang lalu memperingatkan Presiden Jokowi harus netral pada Pilpres 2024. Artinya ada kekhawatiran dari PDI Perjuangan artinya begini, bahwa Presiden ini cawe-cawe dalam politik elektoral. Bang Ansy. Hari ini kita sebentar, jangan dijawab dulu, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
kasih Anda masih bersama kami di CNN Political Show. Kita akan langsung lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber di studio. Saya akan beri kesempatan Bang Ansy. Tadi sebelum break saya udah tanya ya, kalau misalnya Anda katakan bahwa cawe-cawe konteksnya Presiden Jokowi ini tidak dalam arti mendukung tokoh tertentu ataupun netral Anda katakan. Tapi beberapa minggu yang lalu rekan Anda, politisi PD Perjuangan mengatakan bahwa Presiden harus netral, tidak boleh berpihak kepada capres tertentu. Artinya kan ada kekhawatiran dari internal PD Perjuangan kalau endorsementnya Pak Jokowi bukan hanya ke kader Anda. Ya sebenarnya normatif saja. Normatifnya di mana? Lord Acton itu bilang power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Dan ini berlaku bagi siapa saja yang punya kekuasaan dan punya otoritas. Ya kan begitu. Tetapi hari ini kita tidak hidup dalam alam era rezim totaliter Orde Baru. Hari ini praktek penyelenggaraan negara itu ibarat seperti kita melihat ikan di dalam akuarium. Semuanya kanal demokrasi hidup. Checks and balances itu berjalan. Ya, supremasi sipil juga ada. Banyak banget aktivis yang ditangkap. Loh, tapi ada proses dan seterusnya. Ya, bukan seperti era Orde Baru. Hari ini yang mahal bukan freedom atau kebebasan. Ya, demokrasi itu bukan saja soal freedom atau angka kebebasan. Korupsi kita menurun drastis, Bang Ansy. Tetapi harus juga bersenyawa dengan apa? Responsibility dan order. Nah, hari ini yang mahal itu adalah order. Keteraturan, ketertiban, bagaimana orang bisa menggunakan kebebasan tetapi juga tidak menabrak etika dan rasionalitas. Jadi cawe-cawe itu tidak menabrak etika ya, meskipun bagi banyak orang konotasinya negatif. Loh, tadi kan sudah saya jelaskan, Presiden menjelaskan cawe-cawe ini dibutuhkan untuk apa? Memastikan bahwa transisi estafet kepemimpinan nasional itu berjalan dengan baik. Satu. Yang kedua, memastikan bahwa kontestasi elektoral ini mengedepankan kontestasi rekam jejak atau track record, ya, adu gagasan dan bukan eksploitasi politik identitas misalnya. Karena itu mengakibatkan polarisasi yang bisa berpotensi meretakkan bangsa. Hate speech, hoax, dan seterusnya, fitnah. Nah, dan juga tentu Presiden kan sudah menegaskan tidak melanggar aturan, konstitusi, hukum, dan tidak melanggar spirit demokrasi. Tadi Anda katakan bahwa cawe-cawenya ini dalam rangka memastikan estafet kepemimpinan ataupun programnya ya. Artinya kalau misalnya nanti menurut Presiden Jokowi yang dianggap bisa melanjutkan estafet kepemimpinannya bukan Ganjar Pranowo tapi Prabowo Subianto karena belakangan sering kan diberikan berandai-andai. Ini kan makanya spekulatif. saya tanya, itu berarti PDI Perjuangan nggak ada masalah. Kami hakul yakin dan percaya. Sejarah panjang Presiden Joko Widodo bersama Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan itu bukan soal hanya sekedar angka-angka elektabilitas, tapi soal kebersamaan nilai. 7 kali kemenangan kami sudah bersama dengan Presiden Joko Widodo. Kemenangan sempurna, hampir 20 tahun kami bersama dengan beliau. 2 kali di Solo, 1 kali di Jakarta, 2 kali di pemerintah pusat, bahkan bersama dengan Mas Gibran dan juga Mas Bobi. Ini menunjukkan apa? Ada sejarah panjang. Dan kebersamaan kami dengan Presiden Joko Widodo tidak dalam kerangka angka, sekedar orientasi pada angka elektabilitas. Tapi dibangun di atas fondasi nilai yang kokoh. Jadi untuk itu kemudian kami yakin, hakul yakin, Presiden Joko Widodo itu adalah kader PDI Perjuangan dan jelas. Jadi maksudnya cawe-cawenya hanya untuk Ganjar? Seperti yang dibilang oleh Sekjen PDI Perjuangan. Cawe-cawenya untuk Indonesia bersama Ganjar. Ini pernyataan Sekjen Anda, Mas Hasto Kristianto. Loh, saya kira saya sudah menjelaskan cukup panjang lebar tadi kan. Ini kan repetitif ya. Ini repetitif kesimpulannya ya Bang Ansy ya, silakan. Kalau yang disampaikan Ansy Lena tadi, bahwa cawe-cawe Presiden terhadap ini kepastian demokrasi harus jalan, seluruhnya harus. Itu sebetulnya tidak cocok menggunakan istilah cawe-cawe kalau konteksnya itu memang sudah tanggung jawab sebagai presiden. Bagaimana demokrasi ini berjalan, bagaimana seluruh instrumen-instrumen negara ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Itu memang kewajiban kepala negara. Itu bukan cawe-cawe. Itu memang kewajiban dia. Sekali lagi cawe-cawe, saya ini orang Jawa, jadi cawe-cawe itu istilah Jawa. Pelaksanaan digunakan untuk ikut campur urusan orang lain itu negatif. Nah, kalau cawe-cawe kemudian dikasih, saya mau cawe-cawe dalam rangka kepentingan positif demi bangsa dan negara. Saya tidak netral. Misalnya gitu kan, dan sesungguhnya ini semuanya
alasan yang ditempatkan sendiri ini tidak cocok. Nilai netral itu tertinggi dari seluruh yang lain-lain. Apa maksudnya nih? Jadi tidak ikut cawe-cawe berarti kan netral. Ya. Jadi sebetulnya ketika dia netral, tidak ikut campur, tidak ikut cawe-cawe, itu nilainya tertinggi. Itulah yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia. Tapi kan sekarang udah disampaikan bahwa cawe-cawe demi bangsa dan negara. Jadi itulah udah yang salah, itulah yang salah menempatkan. Kalau betul maksudnya seperti itu, menempatkan istilah cawe-cawe oleh beliau itu atas keinginannya untuk ikut menggerakkan demokrasi. Jadi saya langsung aja nih, putar aja nih Gus Coy. Jadi menurut Anda cawe-cawenya ini tidak pas? Iya, jadi kalau atau mungkin niatnya memang bukan cawe-cawe. Kalau dia menggunakan istilah cawe-cawe, kita yang ngerti tentang istilah itu, ya, yang ngerti tentang makna itu, maka berarti dia akan ikut campur urusan lain yang itu berarti negatif. Berarti ikut campur dalam kontestasi pilpres, tidak netral. Itu Anda ingin mengatakan begitu? Iya. Nah, karena itu kita berharap meskipun maksud dia itu baik, tapi menggunakan istilah ini tidak cocok untuk di situ. Kalau dia maksudnya adalah untuk supaya demokrasi ini baik, semuanya berjalan. Jangan menggunakan istilah. Saya mau tanya sama Gus Coy ya, sebagai Anda orang Jawa, menurut Anda itu maksudnya baik apa enggak? Cawe-cawenya presiden itu? Ketika dia menggunakan istilah cawe-cawe, berarti dia punya maksud tidak baik terhadap demokrasi. Jadi tidak baik ya? Karena memang arti dari cawe-cawe itu tidak baik. Ya, jadi begini Rifana, saya ingin menambahkan bahwa yaitu Abraham Lincoln ngomong, untuk mengukur kualitas dan karakter seorang pemimpin, kasih dia kekuasaan. Presiden Joko Widodo itu hampir 10 tahun memimpin Republik ini. Beliau tidak punya karakter sebagai seorang pemimpin yang melakukan abuse of power. Dengan demikian kemudian tuduhan terhadap beliau menurut saya itu terlalu jauh. Ya, ingin menggunakan misalnya, kecuali presiden menggunakan instrumen negara untuk kemudian mematikan potensi demokrasi, ya, melakukan represi atau juga hegemoni seperti yang dilakukan pada era Orde Baru. Nah itu tidak ada. Hari ini semua kanal demokrasi itu terbuka. 24 jam mata publik, masyarakat sipil itu bisa memonitor proses pelaksanaan ini. Presiden secara tegas mengatakan cawe-cawe ini untuk tujuan demi kepentingan bangsa dan negara. Jangan salah loh, kita pernah melakukan kontestasi elektoral dan bangsa ini terancam mengalami pembelahan. Karena politik identitas. Dan itu faktual. Bukan sesuatu yang... Setuju nggak itu cawe-cawe positif untuk mereshuffle Muldoko itu? Karena PD juga pernah ngalami hal itu. Artinya gini ya, sebagai... buktinya aja dulu ini, bukti kan kita butuh bukti, tindakan kan gitu. Ya artinya begini ya, kalau soal itu kan sudah melalui proses hukum, itu yang pertama. Yang kedua, kami PDI itu membatasi diri betul untuk tidak masuk dalam wilayah persoalan internal rumah tangga partai yang lain begitu. Konsen kami adalah soal mengawal proses. Tapi kan ini solidaritas partai. Kalau bukan. Ini bukan soal internal. Muldoko selaku KSP, itu dia. Muldoko selaku KSP. Karena tidak tepat juga ini disampaikan oleh misalnya kemarin Pak Mahfud MD itu. Anies ini tidak akan berangkat karena ada nanti katanya itu dinamika di internal. Kalau kaitannya dengan Demokrat begitu, Muldoko ini eksternal. Jadi tidak pernah saya katakan sekali lagi satu detik pun Muldoko ini jadi kader Partai Demokrat. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan ya persoalan Demokrat hari ini adalah konflik internal, sama sekali tidak. Ini eksternal. Bahkan pemain asing dari luar saja kalau ingin memperkuat timnas itu harus dinaturalisasi dulu, dikasih dulu kewarganegaraan. Ini nanti cek itu. Muldoko ini tidak ada namanya di sipol. Informasi kita udah tangkap nih poinnya. Itu maksudnya begini, ke MA. Hukum ini kan akal sehat begitu. Menurut pihak istana, menurut Pak Jokowi, sehat tidak ini dilakukan oleh Muldoko ini. Merusak demokrasi tidak. Ini bagian dari abuse of power menurut Anda. Itu harusnya teman-teman ini dari kita ini tadi baru ada yang berani kasih kartu kuning katanya Muldoko, tepat. Itu saya sebenarnya berharap juga. Ansilema begitu, yang hari ini ada di PDIP, partainya juga dulu pernah mengalami hal yang sama begitu ya. Ya kalau kami korban rezim totaliter Orde Baru, hari ini soal pengambilan penyelenggaraan kekuasaan negara itu sudah sangat terbuka dan demokratis. Ini sebenarnya nggak rumit itu dia. Menurut Ansilema, model Muldoko ini atau siapapun begitu yang tidak pernah jadi kader partai tertentu, sedangkan undang-undang mengatur tuh.
anggota partai politik itu ya harus punya KTA begitu. Oke, jadi poinnya menurut Ansi Lema atau menurut Valdo atau menurut siapapun lah begitu dia, ya benar nggak tindakan Muldoko ini? Nanti kita kaitkan ke cawe-cawe. Konkretnya Itu. berarti presiden harus ngasih kartu bukan hanya kuning, kartu merah. Kartu merah reshuffle. Oke, saya mau ke Prof Denny. Takutnya ngantuk nih Prof Denny. Prof Denny, dalam sistem ketatanegaraan kita ya, menurut Anda memang apa yang dilakukan oleh presiden ini seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Ansi bahwa tidak ada abuse of power, sebetulnya ini baik-baik saja untuk demokrasi kita atau bagaimana sih Prof Denny? Pantas gak seorang presiden menyampaikan itu dalam sebuah sistem ketatanegaraan? Satu, assessment saya untuk reformasi semangatnya, kalau kita bicara 3 parameter ya, melaksanakan konstitusi secara betul, kemudian dui fungsi ABRI, dan memberantas KKN, tiga-tiganya janji reformasi, amanat reformasi itu gagal dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Saya berbeda pendapat. Saya bisa ulas panjang lebar, tapi yang ketiga aja lah. Yang ketiga soal pemberantasan KKN, ya yang paling bertanggung jawab dengan pelumpuhan KPK itu Presiden Jokowi. Karena apa? Ambil satu contoh undang-undang. Undang-undang KPK itu yang menyetujui dalam pembahasan. Prof Denny, ini kita fokus dulu ya soal pilpresnya ya. Bukan di undang-undangnya nih, kita fokus dulu ke pilpresnya nih. Nanti takutnya melebar kemana-mana. Saya kasih contoh, tadi dikatakan bahwa reformasi tidak ada diktator segala macam. Saya katakan salah. Salah 3 kan reformasi itu salah. Makanya saya tidak ambil 3-tiganya, 1 saja supaya gak kepanjangan. Yang namanya undang-undang itu disetujui Presiden dan DPR. Presiden punya hak di situ. Yang namanya undang-undang itu disetujui DPR. Presiden mayoritas koalisinya di DPR. Jadi jangan kemudian mengatakan itu hak inisiatif DPR dan lepas tangan. Gitu. Kembali ke tata negara. Tata negara cawe-cawe, yang namanya Pak Muldoko saya setuju dengan Pak Effendi. Bukan kartu kuning, kartu merah. Seharusnya PDI Perjuangan, minta maaf, itu punya pengalaman yang sangat erat dengan bagaimana rezim otoritarian koruptif Orde Baru mengkuyo-kuyo PDI Mega lewat PDI Suryadi. Itu sebenarnya pelajaran sejarah yang sudah harusnya khatam dibaca oleh petugas partai Pak Jokowi untuk tidak mengganggu kedaulatan partai. Tidak bisa Muldoko dilepaskan dari Pak Jokowi. Dan aneh secara ketatanegaraan, keputusan Menteri Hukum dan HAM itu digugat oleh KSP Muldoko. Itu aneh bin ajaib. Dan presidennya diam. Ini adalah anak buah dia. Beliau bisa kemudian mengambil langkah mengharmonisasi cawe-cawe dalam artian positif. Hei, ini jangan bikin malu dong. Masa KSP saya menggugat Menkumham saya? Anda membuat saya malu di depan publik atau bagaimana? Kartu kuning saja tidak cukup kepada Pak Muldoko. Tapi untuk sistem ketatanegaraan seorang presiden menyampaikan cawe-cawe apalagi mendekati kontestasi Pilpres 2024 itu pantas gak sih sebetulnya Prof Denny? Singkat saja. Saya pada saat menulis 24 April itu dalam konteks memahami bahwa tidak boleh cawe-cawe. Presiden itu memang dalam konteks memberikan ruang permainan ibarat main bola itu netral kepada semua kontestan. Tidak boleh kemudian presiden mendiskualifikasi kesebelasan Anies Baswedan dan memenangkan kesebelasan Ganjar Pranowo. Tidak boleh, beliau harus dalam posisi netral. Secara pribadi, beliau mungkin punya preferensi. Saya, tim sepak bola kebanggaan saya adalah Real Madrid. Tapi bukan berarti beliau memenangkan Real Madrid pada saat pertandingan, kan begitu. Terima kasih Prof Denny Indrayana karena udah larut sekali di Melbourne, Australia. Mungkin bisa istirahat. Terima kasih sudah bergabung ya di Political Show pada malam hari ini. Saya mau langsung ke istana ya. Mas Valdo, kenapa kemudian Presiden sekali lagi harus cawe-cawe? Meskipun beliau ini kan bukan ketua umum partai politik. Apakah kemudian presiden itu tidak percaya ya dengan kemampuan partai politik melahirkan pemimpin? Kenapa harus presiden sampai turun tangan untuk cawe-cawe? Ya. Demi bangsa dan negara. Akhirnya saya punya kesempatan jelasin ya. Pertama, konteksnya kala itu di depan Pemret itu ditanyakan langsung sama Bu Desi Anwar itu. Pak Jokowi jawab, ya saya udah 5 kali menang pemilu dan saya tahu betul proses pemilu itu seperti apa. Saya tahu menempatkan diri. Dan saya kira mungkin kita bisa jujur gitu cek di track record gitu. Di kebelakang ada nggak sih di mana kondisi presiden itu abuse of power dalam itu satu. Yang kedua soal program.
program yang berkelanjutan. Ada banyak program yang sudah di-set up sekarang dan tentu Presiden punya keinginan seorang negarawan itu adalah seseorang yang juga memikirkan hari ini dan masa depan, Mbak Rifana. Jadi kalau saya tuduhannya disampaikan bahwa dia itu mengontrol, justru sebaliknya gitu. Negarawan adalah seseorang yang memikirkan masa depan. Yang ketiga, kita kalau seandainya bicara cawe-cawe tentu kita mendorong tuh, tadi udah disampaikan. Badan kepemiluan kita, KPU, Bawaslu dan sebagainya itu bekerja secara optimal, imparsial, independen gitu dan profesional. Jadi dalam derajat tertentu mau Pak Presiden cawe-cawe atau tidak pada akhirnya gitu ya, itu pasti akan dikontrol oleh lembaga kepemiluan kita. Jadi mari kita lihat cawe-cawe itu dalam satu tarikan nafas gitu loh. Demi bangsa dan negara. Jadi, kalau kita potong kemana-mana nih, ada yang analisisnya tadi ke intervensi partai, ada yang analisisnya ke kasus hukum. Karena ini kan partai, kontroversi gitu. ya, disampaikan oleh Presiden Jokowi dan mayoritas penduduk Indonesia memang tinggalnya di Pulau Jawa. Yang dalam konotasinya cawe-cawe itu memang dalam konteks bahasa Jawa semua itu bisa konotasinya menafsirkan. negatif. Kita tidak melarang orang dan menafsirkan Presiden saya apapun yakin sebagai orang Jawa meyakini. Kita tidak melarang, mengerti dan memahami. bebas, terserah gitu ya. Tapi dalam derajat tertentu kan satu nafas Kak Rifana, itu jangan dipotong. Ya, jadi kalau saya kita mau menafsirkan terserah, ini negara bebas berekspresi, kita dilindungi sama undang-undang. Tapi sekali lagi kami mohon izin menyampaikan ini adalah bentuk kepedulian Presiden Jokowi dan jelas statementnya dijelaskan oleh Pak Bey setelah itu. Dan setelah itu ya mari kita sama-sama buktikan saja. Kalau seandainya ada keraguan, ada tuduhan, semua bisa teriak. Ada DPR, ada civil society, ada pengawas pemilu dari internasional, kita bisa ngelihat kok gitu. Saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, Anda percaya nggak apa yang disampaikan oleh tadi Mas Faldo bahwa ya sekali lagi cawe-cawenya itu harus dimaknai satu tarikan nafas, bukan bentuk dukungan ke calon-calon tertentu karena 5 kali Presiden Jokowi udah berkontestasi. Jadi nggak mungkin lah ikut campur. Enggak, gitu. Ikut campur dalam kontestasi Pilpres. Tapi kan dari gestur, dari kode yang disampaikan oleh Presiden beberapa kali seperti rambut putih, berkerut, kemudian mengajak Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo pergi berdua, konteksnya ada tampil loh, di Kak musra Rifana, relawan. Itu kan sebetulnya kode-kode semiotik yang disampaikan oleh boleh beliau. saya sedikit nggak sebelum tadi Pak izin ya Bang, Pak Adi izin ya. Bisa diangkut semuanya. Jadi konteksnya Pak Prabowo, beliau adalah Menhan, Ketua Umum Partai Gerindra, ada di DPR. Pak Ganjar, Gubernur, ya, dan beliau adalah kader partai dan PDIP. kebetulan rambutnya putih dan juga berkerut ya wajahnya. Ketika menjadi gubernur di DKI, ketika ada Formula E, Presiden datang ngasih piala gitu loh. Jadi konteksnya ada, jadi jangan di spin. Silakan Mas Adi. Ya antara percaya dan nggak percaya. Percayanya memang karena Presiden bicara tentang hal yang substantif, tentang pemilu, anti polarisasi, tolak politik identitas dan seterusnya. Semua orang percaya itu. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata. Karena statement Presiden ini bersayap. Misalnya butuh pemimpin yang bisa melanjutkan soal legasi politik. Bahwa siapapun poros politik yang bertanding itu sekalipun jogetannya berbeda, tapi iramanya harus sama ke depan. Itu kan ingin tegaskan kepada Jokowi, siapapun yang jadi presiden di 2024 adalah mereka yang harus memastikan pondasi, batu bata dan bangunan politik, ekonomi dan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi itu dilanjutkan. Jadi tidak mengherankan kalau cawe-cawe dikaitkan dengan ini. Tapi yang diributkan oleh Bung Jansen bukan itu. Yang diributkan oleh Gus Coy bukan itu. Yang diributkan itu adalah khawatir cawe-cawenya itu poros perubahan ini ada yang diculik partai politiknya. Dicopet lah istilahnya. Atau misalnya pembagalan Partai Demokrat yang membiarkan Muldoko yang dianggap terlampau mengorkestrasi bagaimana mengambil alih partai ini. Nah yang saya ingin sampaikan Rifana. Kenapa Jokowi ini cawe-cawe ya? Terlepas dari kontroversi soal cawe-cawe itu artinya apa? Satu, Jokowi ini bukan Megawati. Jadi kalau setelah tidak jadi presiden, Jokowi ini tidak bisa mengorkestrasi PDIP. Jokowi tidak bisa mengendalikan PDIP, the one and only. PDIP itu hanyalah Megawati Soekarno Putri. Jadi Jokowi itu bukan SBY. Kalau tidak jadi presiden, tidak bisa mengendalikan Partai Demokrat seperti yang terjadi saat ini. Jadi Jokowi sebenarnya agak sedikit wajar dalam tanda kutip mencoba untuk mencari bahwa siapapun yang jadi presiden di 2024 adalah orangnya Jokowi. Ini bukan soal legasi politik Jokowi yang harus dilanjutkan, sustainability development, bukan hanya itu. Tapi Jokowi juga berpikir bagaimana karir politik Gibran, karir politik Mas Bobi, termasuk karir politik Mas Kaisang yang mau maju di pilkada itu. Ini yang sepertinya Jokowi
perlu penting bagaimana dia mendesain soal siapa yang harus jadi presiden di 2024. Pertanyaan saya sebentar, kalau tadi Anda mengatakan Jokowi perlu memastikan siapa yang menjadi presiden 2024 adalah orang yang bisa melanjutkan program-programnya. Berarti itu bisa Ganjar, bisa Prabowo. Kalau tergantung Jokowi, kalau adaptasi PDIP misalnya Jokowi tidak terlampau didengar, input dan feedback politiknya, maka dansa politik Jokowi ini bisa kemana-mana. Belakangan dansanya misalnya ditafsirkan mendukung Prabowo Subianto. Gibran dan Kaisang pakai kaosnya Jokowi, pakai kaosnya Prabowo, itu nggak mungkin tanpa sepengetahuan bapaknya. Jadi replika politik Kaisang, replika politik Gibran, itu juga bagian dari Jokowi. Jadi Bang Angsi ketika bilang PDIP sudah mengantarkan 7 kali kemenangan Jokowi, itu bukan hanya ingin menjelaskan soal hutang budi yang sudah diberikan oleh Jokowi, itu semacam kemarahan politik, Rifana. Itu kemarahan politik ya. Jadi ingat loh Pak Presiden, bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota dan seterusnya, and so on. Itu bukan dari partai yang lain, the one and only dari PDIP. Bagi saya itu adalah kalimat ultimatum sebenarnya, supaya presiden itu dansanya nggak kemana-mana. Karena dansa presiden yang terlampau jauh itu bukan hanya membuat efek buruk kepada PDIP, tapi membuat nggak nyaman Ganjar Pranowo, dan yang untung banyak Prabowo Subianto dan Gerindra di surveinya naik. Jadi salah satu variabel yang bisa menjelaskan kenapa Prabowo naik, kemudian Gerindra naik elektabilitasnya. Endorsementnya Pak Endorsement Jokowi, itu data faktualnya. Itu adalah, makanya banyak media, termasuk media asing menyebut bahwa hubungan antara istana dengan Teguh Umar itu sedang tidak baik-baik saja. Kan ya, begitu ini kan penjelasan berdasarkan. Sebentar, kita harus jeda terlebih dahulu. Bang Ansy, banyak iklannya. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Saya akan kasih kesempatan dulu Bang Ansy, baru nanti saya ke mahasiswa. Silakan Bang Ansy. Ya, penjelasan Bung Adi tadi, itu perspektif dominannya, itu yang saya katakan angka. Terkait dengan angka elektoral, angka elektabilitas. Kebersamaan kami dibangun di atas fondasi values. Tapi kalau akhirnya Pak Jokowi nanti jalan masing-masing gimana? Nilai. PDIP bisa menerima? Lah, ini saya jelaskan ya. Hanya PDI Perjuangan, partai yang bisa menjadikan rakyat biasa menjadi presiden. Ya, Pak Jokowi itu bukan ketua umum partai. Hari ini Mas Ganjar pun sedang melewati tahapan seperti itu. Dan bicara Presiden Joko Widodo, Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan, perspektifnya tidak bisa sekedar angka-angka elektoral semata. Perspektifnya itu harus bicara soal values. Hari ini Presiden Joko Widodo itu sudah meletakkan standar kerja yang sangat tinggi. Terbukti approval ratingnya ada di angka 82%. Maka beliau harus turun dengan legacy yang sangat hebat. 2030 menuju 2040 nanti, ini akan ada bonus demografi. Dan akan ada tantangan yang banyak. Memilih pemimpin dengan heterogenitas persoalan tentu tidak mudah. Dalam konteks itu kemudian Presiden Joko Widodo mengeluarkan narasi-narasi bagaimana Riau harus dalam tanda petik melakukan cawe-cawe demi kepentingan bangsa. Politik itu selalu menyangkut dua hal. How to get power, how to use power. Beliau ingin memastikan bahwa how to get power ini berjalan secara etis, bermartabat. Dan setelah kontestasi itu terjadi, beliau harus memastikan kesinambungan ini. Kenapa? Supaya kita tidak setback. Tetapi yang harus digarisbawahi, tentu beliau tidak menggunakan instrumen negara untuk melakukan abuse of power. Lalu apa yang salah dalam konteks ini? Kan begitu poinnya. Jadi PDI Perjuangan masih tetap yakin bahwa bentuk... Loh, ini kali kelima ditanyakan kepada saya, yakin. Yakin ya? Yakin. Kalaupun nanti pada akhirnya jalan nanti tanggal 24 ya Juni, Rifana datang, Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, Ibu Megawati Presiden ke-5, dan besok Pak Ganjar Pranowo kan? Itu akan ada akan menyampaikan pidato pada saat bulan Bung Karno. Ya, nanti datang. Besok kami akan rakernas juga. Besok juga ada kan pidatonya Pak Jokowi. Tapi kan kalau misalnya di luar itu kemudian Presiden menunjukkan cawe-cawenya ke... Jadi Indonesia ini Rifana, a symbolism country. Negara yang penuh simbol. Kadang diam saja, ya. Seperti Valdo ini dibaca. Apalagi tindakan seorang Presiden Joko Widodo. Yang perlu kita pastikan bahwa
presiden tidak menggunakan kekuasaannya untuk melakukan abuse of power. Nah, yang muncul ini indikasinya apa abuse of power? Coba. Secara faktual apa? Kalau tidak bisa dibuktikan, ini berupa tuduhan keji. Ini sadis ini, kan begitu. Saya mau tanya ke teman-teman mahasiswa ya, mereka melihat nggak simbol-simbol cawe-cawenya presiden? Sudah ada perwakilan dari UNJ, Rifki dan juga Rehan, silakan siapa? Siapa dulu nih? Rifki. Oke, Rifki, Anda melihat, kamu melihat nggak bahwa ada simbol-simbol dari presiden sebagai bentuk cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024? Ya, terkait simbol-simbol ya, sangat sepakat gitu bahwasannya hal ini sudah sering kali kita dengar gitu kan. Ini suara mahasiswa loh Bang, bisa membaca loh simbol-simbolnya. Ketika bahwasannya simbol-simbol ini muncul, saat itu juga saya bertanya kepada teman-teman yang ada sebagai ketua BEM di kampus lain dan bertanya apakah kalian-kalian ini menyiapkan calon-calon selanjutnya gitu ya. Bahwasannya mereka bertanya, menanggapi bahwasannya itu tidak gitu. Mereka tidak menanggapi bahwasannya hal ini. Mereka tidak melakukan cawe-cawe terhadap presiden BEM di kampus. Dan ini menjadi tanggapan buat kita. Dan ini tanggapan buat kita bahwasannya, bahwasannya BEM ini sangat cocok gitu. BEM ini sangat cocok untuk kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Ya nanti hal-hal yang dilakukan oleh Jokowi selanjutnya ini nggak berkelanjutan gitu. Dan terkait masalah cawe-cawe itu, bahwasannya kita melihat hal ini seringkali menjadi banyak problematika ya ketika kita berhubungan dengan bawahan. Dan kita lihat pun di BEM UNJ maupun BEM kampus lain itu tidak pernah melakukan sebuah cawe-cawe, apalagi menyiapkan dan mempromosikan calon-calon ketua BEM selanjutnya gitu. Dan ini menjadi sebuah catatan Bapak Jokowi ke depannya gitu. Baik. Terima kasih Rifki, satu menarik sekali tadi ya menganalogikan Pilpres ini dengan pemilihan ketua BEM. Kalau mereka ini ketua BEM ternyata nggak menyiapkan suksesornya. Harusnya presiden juga begitu kalau menurut Rifki. Rehan, sebagai mahasiswa ya, sebagai pemilih muda, Anda punya suara nanti. Anda merasa risih nggak dengan cawe-cawe yang mungkin dilontarkan oleh presiden meskipun klaimnya itu konotasinya positif ataupun konotasinya baik? Oke, terkait dengan cawe-cawe yang dilakukan oleh presiden ya, Mbak. Yang saya lihat gitu ya, kan Pak Presiden itu berkata bahwasanya cawe-cawe ini berbentuk positif gitu ya. Tapi kita sebagai masyarakat ataupun rakyat gitu, kan disuruh bijak untuk memilih. Tapi apakah tindakan Pak Presiden dalam melakukan cawe-cawe itu akan membuat masyarakat bijak dalam memilih? Nah itu pertanyaannya sebenarnya dari saya. Ini jadi suatu keresahan kita sebagai masyarakat, apalagi sebagai mahasiswa gitu. Apakah bisa nanti bakal bijak dalam memilih dengan tindakan Presiden cawe-cawe gitu? Oke, menarik sekali tadi. Itu menimbulkan keresahan. Saya mau ke istana dulu. Itu tadi menganalogikan bahwa Pilpres atau pemilihan presiden berikutnya itu seperti di pemilihan ketua BEM. Anda pernah jadi ketua BEM? Anda menyiapkan nggak suksesor? Menyiapkan lah. Oke, karena kalau ketua BEM yang lain yang era sekarang nggak menyiapkan. Loh, justru seharusnya menurut saya adalah Anda cawe-cawe juga dulu? Ketika Anda memikirkan masa depan organisasi, kami kira penting untuk memastikan next siapa. Itu penting. Sama kita bernegara juga begitu. Tapi ini meresahkan buat pemilih muda, cawe-cawenya presiden itu meskipun klaim Anda konotasinya positif. Sekali lagi, kalau saya kan mainnya dari tadi positif. Jadi serbu sama negatif kayak apapun kita tetap stay di situ kok. Tapi ini ada keresahan guideline-nya jelas, ya guideline-nya jelas, undang-undang, lembaga kepemiluan juga bekerja dengan baik. Kalau seandainya masyarakat merasakan keresahan dan sebagainya, kami kira itu tidak masalah juga gitu. Karena gimana pun, gak masalah ya kalau masyarakat juga punya ya, kebebasan dalam memilih. Ya, tapi masyarakat tidak bisa menutup mata dengan apa yang kami sampaikan tadi, track record, etika, lembaga kepemiluan, ya bagaimana presiden bersikap. Jadi kami kira kekhawatiran yang berlebihan itu ya tidak beralasan. Tapi sekali lagi orang bebas untuk menafsirkan. Bang Ansy, ini ada kekhawatiran, ada keresahan dari teman-teman pemilih muda. Harusnya presiden tidak usah menyiapkan suksesornya karena di pemilihan ketua BEM mahasiswa juga nggak menyiapkan. Biasa aja, skeptisisme dalam demokrasi itu biasa. Tetapi kan menuduh bahwa orang melakukan abuse of power itu harus ada bukti yang valid dan akurat. Sekarang apa bukti valid akurat? Harus ada itu, karena kalau tidak itu tuduhan keji. Ya, jangan sampai ini adalah political playing victim. Ketika kita tidak punya kemampuan
untuk bicara tentang narasi-narasi dalam ruang publik politik ini. Mestinya ruang publik politik ini kan diisi dengan kontestasi rekam jejak dan kontestasi ide dan gagasan kan begitu. Tetapi kok jadinya sekarang ya ini perspektif negatif cawe-cawe yang masuk ke circle utama dalam dialog politik ini kan seperti itu. Padahal ini sudah dijelaskan secara terang benderang. Kita tidak dalam era yang tertutup, tidak monolitik, tidak dikendalikan personalized kekuasaan ini. Kekuasaan ini terbagi dalam banyak cabang-cabang kekuasaan dan orang bisa memonitor setiap saat. Ini aja Valdo sudah 1 minggu nih bicara soal cawe-cawe, soal ini. Artinya apa? Udah jadi jubir cawe-cawe. Pengawalan, kontrol ekstra ketat itu berlangsung terhadap praktek penyelenggaraan negara. Karena masyarakat terus bertanya-tanya. Kepada silakan. Valdo dan teman saya TVRI ini. Ansi Gus. Kawan saya lama deh. Terus? Jadi kalau maksudnya baik, maka presiden jangan menggunakan kata cawe-cawe. Karena itu maknanya negatif. Kata yang paling aman, tidak melahirkan interpretasi dan jelas di situ positif adalah saya sebagai presiden netral. Saya sebagai presiden sebagai wasit tidak akan ikut campur. Tidak ikut campur, tidak ikut cawe-cawe. Itu benar. Nah, ini yang benar ini. Kecampur. Semua silakan berjalan sesuai dengan alurnya masing-masing. Ini nilai tertinggi sudah. Ini nilai yang tidak akan kontroversi dan ini akan menyenangkan. Pemimpin itu harus menyenangkan juga kepada seluruh. Jangan membuat rakyat gelisah. Jangan membuat rakyat kemudian menginterpretasi kata-kata presiden. Karena presiden itu bukan hanya dituntut bagaimana berjalan di atas hukum, norma, ya kan, tradisi-tradisi yang memang sudah melekat pada diri orang Indonesia, tapi juga keteladanan, keteladanan. Nah, dalam konteks ini keteladanannya dipertanyakan, gitu. Nah, oleh karena itu, Bung Ansi Lema dan Bung Valdo sampaikan presiden bahwa presiden nyabut kata-kata cawe-cawe kalau nggak mau diinterpretasikan macam-macam, ya, karena ini memang maknanya negatif, cabut itu. Kemudian presiden menyatakan kami netral, tapi kami akan memastikan bahwa seluruh lembaga institusi negara dalam konteks pemilu ini harus berjalan sesuai dengan koridornya. Satu. Yang kedua, Bung Ansi Lema, di politik itu memang tidak bisa dibuktikan hitam putih. Politik itu persepsi, interpretasi, dan seterusnya. Nah, dalam konteks kepemimpinan Jokowi selama hampir 10 tahun ini, demokrasi kita kan turun. Demokrasi politik kita itu dalam konteks pengamatan dalam negeri, luar negeri, korupsi kita semua menurun. Ini menurun. Memang ekonominya mungkin karena memang karena ada kaitannya dengan pemberian kepada sosial itu ada 12 jenis, ya, sehingga rakyat mungkin tetap aman-aman saja, macam-macam itu. Tapi dalam politik demokrasi ini menurun jauh. Nah, oleh karena itu kita yang berada pada partai politik ini memastikan, menginginkan, mengharapkan presiden netral, presiden berada pada koridor yang benar, menjadi contoh adil. Ya? Sebentar. Kalau dia tidak adil, dia berpihak, tidak memberikan kesempatan yang sama. Ini bukan hanya sadis, ini zalim. Dzalun mudhillun, sesat dan menyesatkan pada bangsa ini. Yang terakhir, sebentar saya mau kasih kesempatan ke Bang Jansen. Yang terakhir, Presiden Jokowi nggak usah khawatir. Karena memang kita sudah sepakat bahwa presiden, udah lama, udah berkali-kali. Presiden kita sudah sepakat dalam konteks demokrasi ini tidak ada GBHN. Jadi siapa yang melanjutkan, siapa yang menang, itu pasti akan melanjutkan yang baik-baik. Kemudian dia akan melaksanakan program-program, visi misi yang sudah disampaikan pada saat kampanye. Itu pilihan kita. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dilanjutkan, ya kan, itu kan logis-logis saja. Karena nggak ada PPHN-nya. Itu wajar-wajar aja. Jadi nggak usah khawatir itu. Pilihan kita demokrasi. Siapa yang dipilih oleh rakyat itulah yang akan menjalankan fungsi, misi,
program presiden yang terpilih. Anda merasa bahwa ada tadi seperti dikatakan oleh Gus Coy bahwa politik itu kan nggak hitam dan putih ya, ada ruang-ruang kosong, ada ruang interpretasi termasuk abuse of power, intervensi hukum dalam sebagai bentuk cawe-cawe. Demokrat merasakan itu nggak? Begini, saya agak beda dikit dengan Gus Coy tadi. Jadi di hukum itu ada namanya actus reus. Jadi keadaan jiwa, pikiran, mental begitu. Saya yakin betul sebenarnya ya. Walaupun tadi cawe-cawe maknanya negatif ya, tapi kan kita bisa juga melihat dulu kan dari keadaan jiwa pikiran ketika itu disampaikan. Karena itu disampaikan di depan para podcaster, wartawan senior. Saya yakin betul itu niat Pak Jokowi itu baik. Karena nggak mungkin di depan orang ya dia menyampaikan niat buruk. Itu kalau baik jangan menggunakan istilah cawe-cawe, istilahkan yang lain. Ini berarti dia nggak tahu. Ada masih tabayun berarti. Terus ini menerapkan kata-katanya. Sebentar, ini waktunya udah mau habis ini. Sebentar, ayo. Saya jawab dua hal nih. Ini di luar istilahnya itu dulu. Jadi niatnya itu baik. Yang kedua, waktu kita nggak banyak nih, Bang. Ya, itu makanya kasih dulu. Jangan lagi ke sana, kasih ke sini. Yang kedua, soal pencapresan itu konstitusi sudah mengatur. Memang ansih itu urusannya partai politik, ketua umum dan sekjen begitulah. Jadi bahkan sedikit pun porsi tidak diberikan ke presiden tuh kalau soal pencapresan. Kebetulan Pak Jokowi ini bukan ketua umum atau sekjen partai politik, sehingga kemudian ya beliau memang harus menjauh dari soal pencapresan ini. Nanti kalau kandidatnya sudah didaftarkan ke KPU, beliau bisa menggunakan haknya untuk kampanye, itu penting. Itu makanya istana itu jangan Bapak gunakan tuh manggil-manggil ketua umum parpol tuh. Tapi waktu Bapak hadir di di batu tulis itu sudah tepat. Dulu memang batu tulis itu fasilitas negara, tetapi pasca Gus Dur naik, tunggu dulu. Itu dikeluarkanlah aturan batu tulis dikembalikan kepada keluarga Bung Karno. Jadi biar jelas nih. Jadi Pak Jokowi hadir di batu tulis itu sudah tepat karena bukan fasilitas negara. Yang ketiga, Pak Jokowi dalam rilis Pak B. Mahbudi itu saya tidak sepakat hanya pada satu hal. Beliau mengatakan saya cawe-cawe dalam rangka ingin melanjutkan proyek strategis saya begitu. Saya ingin mengatakan ke jenengan Pak Jokowi yang terhormat begitu. Kalau program jenengan itu baik ya, siapapun pasti akan melanjutkannya. Apalagi program itu sudah diikat begitu ya, dikunci di undang-undang gitu. Tetapi kalau tidak baik ya pasti tidak dilanjutkan. Atau kalau ada masalah ya pasti tidak dilanjutkan begitu. Jadi tenang saja. Saya terakhir nak. Ini udah habis kita waktunya 1 menit. Maaf saya harus potong karena kita udah kita bagi 2 kali. 1 menit saja. Saya sebentar. Saya ingin komentar dua hal. Pertama, 1 menit ya Mas Adi. Saya ingin nambah sebenarnya apa dalam program itu ada masalah sehingga kemudian harus cawe-cawe begitu. Kalau nanti saya ingin komentar 2 hal nak. Kalau saya sih ingin fokus pada 2 hal. Demokrat dan Nasdem ini paling pandai mengamplifikasi bahwa seakan-akan yang paling kena terdolimi soal cawe-cawe itu adalah mereka. Padahal soal begal Partai Demokrat ini kan sejak 2021 Maret kan. Dan Jokowi diam aja di. Iya betul. Tidak ada tindakan apapun. Kalau dalam konteks itu setuju, artinya ini harus dikasih kartu kuning. Tapi kemudian dikaitkan dengan kontestasi Pilpres bahwa ini ada upaya untuk pencegahan. Sementara Bang Angsi sama Bung Faldo ini bicara yang lain tentang yang baik. Nah yang kedua yang terakhir. Secara ideal memang presiden itu mestinya netral dalam pemilu, tapi dalam praktiknya agak rumit. Kenapa? Presiden itu adalah mereka yang berasal dari partai politik. Bagaimana mungkin dia tidak punya preferensi pilihan personal? Kan itu yang dibantah. Kemudian yang disampaikan kepada publik adalah yang penting preferensi personalnya itu satu, tidak disampaikan secara berlebihan diekspos, yang kedua tidak menggunakan kekuasaan politik. Ini sudah disampaikan berlebihan menurut Anda? Kalau yang diekspos selama ini iya, di mana-mana ngomong tentang kode-kode dukungan itu. Nah nanti ada waktunya masa kampanye 27 November sampai 10 Februari, itu bisa dijadikan sebagai ajang untuk kampanye yang dilakukan oleh Jokowi, dukung Ganjar, dukung PDIP dan seterusnya. Itu hak politik, preferensi personal yang tidak bisa dibantah. Kalau ingin menghindari supaya presiden itu tidak cawe-cawe, maka Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 harus buka bahwa capres itu tidak harus dari partai politik, tapi ada juga dari calon perseorangan. Rifan, yang tadi dipersoalkan ini soal semantik tadi. Sementara substansi tadi sudah dijelaskan secara terang benderang. Jadi semantik ini di sini substansi. Udah tuntas. Yang kedua, demokrasi yang kurang ya, saya perlu luruskan ya. Markus Mitzer itu dalam buku Democratization mengatakan
demokrasi yang turun derajatnya itu tidak hanya dilakukan oleh aktor negara, tapi paling banyak oleh aktor non negara. Dan itu yang mengusung ideologi intoleransi dan radikalisme. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti kita harus ada sambungan episodenya ya kayaknya ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Abang-abang sekalian. Malam. Teman-teman di studio, saya boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk politisi favorit saya, Bang Faldo Maldini. Boleh minta tepuk tangan? Kenapa tuh Do, favorit lo dia? Abis ini ada beatnya pasti. Bang Faldo ini favoritku. Kenapa? Karena Bang Faldo ini adalah anak muda paling ambisius di Indonesia. Kenapa? Cuman Bang Faldo yang punya pengalaman Cagup Sumbar, tapi gagal cuman karena telat umur 1 hari. Cuman Bang Faldo Maldini. Dan menurutku ya permasalahannya itu ada di nama Bang Faldo sebenarnya, Bang. Kenapa tuh? Karena setauku nama Bang Faldo Maldini itu ada singkatannya. Final Piala Dunia malam dini hari. Betul Bang Faldo ya? Betul. Itu masalahnya Bang. Kurang tepat namanya Bang. Menurutku nama yang tepat itu adalah Faldo Maldini Hagubar. Apa? Final Piala Dunia malam dini hari hampir Gubernur Sumbar. Tapi kalau gitu jatuhnya jadi ngejek Do. Oke, kita benerin lagi. Kita bikin lebih tepat. Nama Bang Faldo itu harusnya Faldo Maldini Hagubar Taestu. Apalagi tuh? Final Piala Dunia malam dini hari hampir Gubernur Sumbar tapi eselon 1. Gitu dia harusnya. Bagus, itu bagus. Gak ngecek. Oke, kembali ke topik ayo. Ya, tapi kita juga kedatangan Bapak Adi Prayitno. Betul, Pak Adi Prayitno. Pengamat politik nasi sudah jadi bubur. Sering banget ya. Sering banget kita dengar. Karena Bapak Adi Prayitno itu pengamat politik yang terkenal sering mengucapkan jangan meratapi nasi yang sudah menjadi bubur. Betul. Ya, saya curiga Bapak Adi Prayitno ini memang cuma tahu satu peribahasa itu doang. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Untungnya peribahasanya tepat. Oh benar. Coba kalau peribahasa yang nggak tepat kan jadi aneh gitu ya. Misalnya di satu momen Pak Adi Prayitno nyeletuk, ngomong apa dia? Jangan meratapi udang di balik batu. Jadi nggak cocok. Jadi nggak cocok. Ya. Tapi kalau kita ngomongin tema hari ini, ngomongin Pak Jokowi, katanya ini cawe-cawe Jokowi upaya intervensi. Ini jujur nih Pak ya. Menurut kita yang jadi masalah di sini ini bukan masalah intervensi atau cawe-cawenya. Tapi karena Pak Jokowi ngomong, itu yang jadi masalah. Harusnya Pak Jokowi nggak usah ngomong ya. Presiden-presiden yang sebelum-sebelumnya kita yakin juga punya pilihan sebenarnya. Tapi karena ngomong-ngomong aja. Karena ngomong. Dan bahkan Pak Jokowi ini sampai mengundang media cuma untuk ngomong, dia nggak akan netral. Mulutmu ada harimaumu. Nah itu dia, nggak jadi ngomong saya paham. Sampai ngomong dia nggak akan netral. Maksudku gini Bang Faldo, kalau misalnya ada kesempatan ketemu Pak Jokowi, tolong kasih tahu. Kita masyarakat Indonesia sebenarnya sudah tahu. Jadi nggak usah sampai ngundang media sebenarnya. Ya, karena sekarang ya kalau kita lihat, ya wajarlah presiden itu nggak netral gitu. Wajar presiden itu nggak netral. Justru apalagi ini mau pemilu, justru aneh kalau misalkan presiden netral. Masa presiden golput gitu kan? Ya, itu malah kan? aneh. Malah aneh. Iya. Kalau kita ibaratkan ya, Pak Jokowi ini di pemilu ini harusnya jadi seorang bapak. Dia seorang bapak dan baca pres itu adalah anak-anaknya. Oke, ya. Dan jujur aja nih, bapak-bapak yang udah punya anak, semua yang ada di sini, sesayang-sayangnya kita sama anak, pasti ada satu anak yang kita nggak terlalu sayang sebenarnya. Pasti ada. Bapak ketawa. Atau ada anak yang disayang banget. Betul. Pasti ada yang Dan biasanya anak yang nggak disayang itu karena beda pandangan. Biasanya begitu. Bapaknya mau anaknya itu ngelanjutin usaha, anaknya maunya perubahan. Nah itu biasanya seperti itu. Kalau yang paling disayang? Yang paling disayang itu biasanya yang satu partai. Yang satu partai. Nggak bercanda. Yang jadi masalah nih Bapak. Ngomong sembarangan. Jadi masalah ini adalah ketika Pak Jokowi ngomong jujur, dia nggak akan netral. Ini ibaratnya kayak bapak-bapak tadi. Bapak-bapak tadi ngomong ke anak-anaknya makan malam gitu. Anak-anak, Bapak itu adil. Bapak sayang sama kalian semua. Kecuali kamu ya. Jadinya gitu. Bayangin deh jadi anak itu kan kasihan ya. Di rumah dikucilkan. Kalau ada kesalahan pasti dia yang disalahin. Kalau misalkan keluarganya liburan untuk nonton Formula E, dia pasti ditinggal. Iya. Nah itu yang dirasakan oleh Bapak Anies Baswedan. Nah itu, ya. Itu dia. Itu dia. Tapi intinya ya Bapak mau siapapun yang cawe-cawe intinya pada akhirnya pilihan tuh ada di tangan rakyat. Betul. Siapapun yang cawe-cawe rakyat tuh harus tetap firm.
Ya. Kalau itu presiden terbaik, itu yang harus mereka pilih. Betul. Nama saya Muhammad Ronaldo. Nama saya Duto Treji. Nasi sudah jadi bubur. Terima kasih ya para tukang bubur ya. Terima kasih Aldo dan juga Duto atas sentilan-sentilannya terakhir tadi sangat powerful pernyataannya. Meskipun siapapun yang cawe-cawe, rakyat harus firm memilih pemimpinnya pada Pilpres 2024 nanti akan digelar 14 Februari 2024. Dan penampilan teman-teman dari Komisi.co tadi sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi hari Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali kepada para narasumber yang sudah hadir di sini dan juga teman-teman mahasiswa dari BEM UNJ. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.